Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Ramadan, NIM 1860207222055 dari kelas Manajemen Pendidikan Islam 4B. Di sini saya akan memaparkan materi tentang inovasi teknologi pembelajaran berbasis digital yang merupakan tugas dari Ibu Binti. Langsung saja, tentang pemaparan materi akan disampaikan setelah slide ini. Inovasi pembelajaran adalah upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menggunakan metode dan teknik baru. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih menarik, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik. Dan secara harfiah, inovasi pembelajaran dapat disebut pembaruan pembelajaran. Inovasi pembelajaran bagian dari inovasi pendidikan, yaitu usaha-usaha untuk melakukan perubahan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dalam bidang pendidikan. Inovasi pembelajaran biasanya berawal dari hasil refleksi terhadap eksistensi paradigma lama menuju paradigma baru yang dianggap mampu memecahkan masalah atau mampu memperbaiki praktik pendidikan terkait dengan masalah perkuliahan di perguruan tinggi, diantaranya kecenderungan belajar berbasis fakta, isi pelajaran dan teori, bukan berbasis kebutuhan dan penyelesaian masalah. Perubahan paradigma pendidikan seyogyanya mengakomodasi berbagai kepentingan hidup masyarakat karena pendidikan adalah salah satu alat untuk memajukan kehidupan masyarakat. Jika tidak, proses pendidikan dalam pembelajaran itu sia-sia dan tidak bermanfaat. Paradigma baru pembelajaran sebagai produk inovasi dari sisi proses mestinya lebih menyediakan proses belajar yang mengembalikan hakikat siswa ke fitrahnya sebagai manusia yang memiliki sejumlah potensi dasar yang harus dikembangkan sehingga menjadi manusia yang baik dan berguna bagi masyarakat. Inovasi harus berorientasi pada pencapaian tujuan belajar oleh siswa secara aktif dan memberi kemudahan belajar untuk siswa siapapun fasilitator yang menemani siswa belajar. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah inovasi pembelajaran berbasis digital. Pengertian pembelajaran digital meliputi aspek perangkat keras seperti infrastruktur berupa seperangkat komputer yang saling berhubungan satu sama lain dan memiliki kemampuan untuk mengirimkan data baik berupa teks, pesan, grafis, video maupun audio. Dengan kemampuan ini, pembelajaran digital dapat diartikan sebagai suatu jaringan komputer yang saling terkoneksi dengan jaringan komputer lainnya ke seluruh penjuru dunia. Pembelajaran digital merupakan sebuah bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan dalam bentuk dunia maya atau bisa juga disebut pembelajaran e-learning. Istilah pembelajaran digital lebih tepat ditujukan sebagai usaha untuk membuat sebuah transformasi proses pembelajaran yang ada di sekolah atau perguruan tinggi ke dalam bentuk digital yang dijembatani oleh teknologi internet. Pembelajaran digital merupakan suatu sistem yang dapat memfasilitasi pembelajar agar mampu belajar dengan lebih luas, lebih banyak, dan bervariasi. Materi pembelajaran yang dipelajari lebih bervariasi tidak hanya dalam bentuk verbal, melainkan lebih bervariasi seperti teks, visual, audio, dan gerak. Era digitalisasi memiliki tantangan sekaligus peluang bagi lembaga pendidikan. Syarat maju dan berkembang lembaga pendidikan harus memiliki daya inovasi dan dapat berkolaborasi. Jika tidak mampu berinovasi dan berkolaborasi, maka akan tertinggal jauh ke belakang. Namun jika sebaliknya, lembaga pendidikan akan mampu menciptakan sumber daya manusia yang dapat memajukan, mengembangkan, dan mewujudkan cita-cita bangsa yang membelajarkan manusia. Menjadikan manusia pembelajar bukan hal mudah seperti membalikkan telapak tangan. Lembaga pendidik harus mampu menyeimbangkan sistem pendidikan dengan perkembangan zaman. Perkembangan teknologi digital di era industri 5.0 saat ini telah membawa perubahan dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk di bidang pendidikan. Salah satu aspek inovatif pemanfaatan media pembelajaran berbasis digital dalam aktivitas pembelajaran baik tatap muka maupun aktivitas secara mandiri adalah audiovisual berupa video pembelajaran. Video pembelajaran adalah media untuk mentransfer pengetahuan dan dapat digunakan sebagai bagian dari proses belajar. Video pembelajaran seperti video tutorial lebih interaktif dan lebih spesifik dari sebuah buku atau modul. Video tutorial berusaha untuk mengajar dengan contoh, mendemonstrasikan dan memberikan informasi untuk menyelesaikan tugas tertentu.
Studi Harvard, Philip dan Kuliner menyatakan bahwa pembelajaran digital sebagai penyampaian dengan bentuk media digital melalui internet. Konten pembelajaran dan metode pembelajaran yang disediakan bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran peserta didik dan meningkatkan efektivitas pengajaran atau mempromosikan pengetahuan dan keterampilan pribadi. Dalam pendidikan, media dipandang sebagai mitra yang membantu meningkatkan akurasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Hal ini mengidentifikasikan bahwa media mampu mengatasi hambatan-hambatan dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu adalah tujuan inovasi pembelajaran berbasis digital. Tujuan pembelajaran berbasis digital yaitu yang pertama adalah meningkatkan motivasi dan keterlibatan belajar siswa. Jadi tujuan pembelajaran berbasis digital dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif sehingga dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan belajar siswa. Contohnya yaitu dalam penggunaan video edukasi, simulasi, dan game edukasi. Lalu tujuan pendidikan berbasis digital dapat memberikan siswa kontrol yang lebih besar atau pembelajaran mereka sehingga dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan motivasi mereka untuk belajar. Contohnya penggunaan platform e-learning yang memungkinkan siswa untuk memilih materi pembelajaran dan menyelesaikan tugas sesuai dengan kecepatan mereka sendiri. Lalu tujuan pembelajaran berbasis digital itu dapat membantu siswa untuk belajar dengan cara yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Contohnya penggunaan multimedia yang beragam seperti audio, video, dan teks untuk mengakomodasi gaya belajar yang berbeda. Lalu tujuannya ada meningkatkan efektivitas pembelajaran, yaitu tujuan ini dapat membantu siswa untuk belajar lebih efektif dengan menyediakan akses yang lebih mudah ke informasi dan materi pembelajaran. Contohnya yaitu penggunaan internet untuk mencari informasi dan sumber belajar online. Lalu tujuan pembelajaran berbasis digital juga dapat membantu siswa untuk belajar dengan cara yang lebih personal dan terarah. Sebagai contoh yaitu penggunaan platform adaptive learning yang dapat menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa. Dan tujuan pembelajaran berbasis digital dapat membantu siswa untuk belajar dengan cara yang lebih kolaboratif, yaitu contohnya penggunaan platform online learning yang memungkinkan siswa untuk berkolaborasi dengan teman sekelas mereka dalam menyelesaikan tugas dan proyek. Lalu tujuan pembelajaran berbasis digital yaitu meningkatkan hasil belajar siswa. Dalam hal ini penelitian telah menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran berbasis digital dapat membantu siswa untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik. Contohnya, sebuah studi yang dilakukan oleh US Department of Education menemukan bahwa siswa yang menggunakan teknologi dalam pembelajaran mereka memiliki skor tes yang lebih tinggi daripada siswa yang tidak menggunakan teknologi. Lalu dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan abad ke-21 yang penting seperti keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan berkomunikasi. Lalu tujuan pembelajaran berbasis digital juga dapat membantu siswa untuk menjadi pembelajar yang mandiri dan seumur hidup. Lalu tujuannya ada juga meningkatkan akses dalam pendidikan. Tujuan pembelajaran berbasis digital dapat membantu siswa yang tinggal di daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan fisik untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Contohnya, penggunaan platform e-learning yang memungkinkan siswa belajar dari mana saja dan kapan saja. Tujuan pembelajaran berbasis digital juga dapat membantu siswa yang memiliki kebutuhan belajar yang berbeda untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Contohnya, penggunaan teknologi bantu untuk membantu siswa dengan disabilitas atau yang berkebutuhan khusus. Selanjutnya yaitu tujuannya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Tujuan pembelajaran berbasis digital juga dapat membantu guru untuk menghemat waktu dan tenaga dalam proses pembelajaran. Contohnya penggunaan platform LMS untuk mengelola kelas online termasuk materi pembelajaran, tugas, dan nilai. Tujuan pembelajaran berbasis digital juga dapat membantu guru untuk memberikan umpan balik yang lebih cepat dan lebih akurat kepada siswa. Contohnya penggunaan aplikasi penilaian digital untuk membuat dan mengoreksi tugas dan lebih mudah lalu juga efisien.
Tujuan pembelajaran berbasis digital dapat membantu guru untuk memantau kemajuan belajar siswa secara lebih efektif karena penggunaan aplikasi analisis data untuk menganalisis hasil belajar siswa dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Jadi kesimpulannya, tujuan pembelajaran berbasis digital memiliki banyak potensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan perencanaan yang matang, keterlibatan semua pihak, dan pelatihan yang memadai. Tujuan pembelajaran berbasis digital dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah disebutkan di awal tadi. Baik, lalu yang terakhir adalah pemanfaatan pembelajaran berbasis digital. Teknologi pembelajaran berbasis digital menawarkan berbagai manfaat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Berikut beberapa contoh pemanfaatan teknologi pembelajaran berbasis digital dalam berbagai aspek pembelajaran, yaitu yang pertama adalah perencanaan pembelajaran. Guru dapat menggunakan platform digital untuk membuat rencana pembelajaran yang lebih terstruktur dan sistematif. Contohnya platform learning management system seperti Moodle dan Google Classroom. Dan guru dapat memanfaatkan sumber daya digital untuk mencari materi pembelajaran yang relevan dan terkini. Contohnya yaitu repositori digital seperti Open Education Resource dan Google Scholar. Lalu guru dapat menggunakan aplikasi penilaian digital untuk membuat dan mengoreksi tugas dengan lebih mudah dan efisien. Contohnya aplikasi seperti Google Forms dan Kahoot. Lalu yang kedua, pemanfaatannya yaitu adalah pelaksanaan pembelajaran. Guru dapat menggunakan media pembelajaran digital yang interaktif dan menarik untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan belajar siswa. Contohnya yaitu dalam video edukasi, simulasi, dan game edukasi. Dan guru dapat menggunakan platform e-learning untuk menyampaikan materi pembelajaran secara online dan memberikan tugas kepada siswanya. Contohnya platform seperti Ruang Guru dan Zenius. Lalu guru dapat menggunakan aplikasi komunikasi digital untuk berinteraksi dengan siswa dan orang tua di luar jam pelajaran. Contohnya aplikasi seperti WhatsApp dan Google Meet. Lalu pemanfaatan yang ketiga yaitu penilaian pembelajaran. Guru dapat menggunakan aplikasi penilaian digital untuk membuat dan mengoreksi tugas dengan lebih mudah dan efisien. Contohnya aplikasi seperti Google Form dan Kahoot. Guru dapat menggunakan platform e-learning untuk memberikan penilaian formatif kepada siswa. Contohnya platform seperti Ruang Guru dan Zenius. Dan guru dapat menggunakan aplikasi analisis data untuk menganalisis hasil belajar siswa dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Contohnya aplikasi seperti Microsoft Excel dan Google Data Studio. Lalu yang keempat adalah manajemen pembelajaran. Guru dapat menggunakan platform LMS untuk mengelola kelas online termasuk materi pembelajaran, tugas, dan nilai. Contohnya platform seperti Moodle dan Google Classroom. Lalu guru dapat menggunakan aplikasi komunikasi digital untuk berkomunikasi dengan siswa dan orang tua tentang kemajuan belajar siswa. Contohnya aplikasi WhatsApp dan Google Meet. Lalu guru dapat menggunakan aplikasi portofolio digital untuk mendokumentasikan pembelajaran dan perkembangan siswa. Contohnya aplikasi seperti Google Sheets dan Padlet. Itu tadi pemaparan materi dari saya. Mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.